Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Dean Equal Project, channel perpaduan Nusantara. Hai guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Nusantara, salam bergabung. Kita kembali ke dalam channel saya, yaitu channel Dean Equal. Apa kabar anda yang berada di Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei, Thailand dan seluruh Nusantara? Saya doakan anda sehat-sehat, sejahtera dan yang berkah rezeki. Hari ini guys, kita akan react beberapa video tentang semangat nasionalisme masyarakat Tionghoa yang ada di Indonesia. Tanpa basa-basi, ayo kita simak video menarik ini. Keturunan Tionghoa di Indonesia nggak usah diragukan lah nasionalismenya. Mereka itu beda banget dengan keturunan Cina di Malaysia yang cuma bisa berbahasa Cina. Cindo di Indonesia sih malah banyak banget yang nggak bisa bahasa Cina. Sebuah video yang lagi viral di TikTok menggambarkan perbedaan itu. Akun @musijau979 ini cerita tentang pengalamannya jalan-jalan ke tempat makan Chinese food di Malaysia. Ternyata semua pegawai di sana cuma bisa bahasa Cina dan nggak ngerti ketika diajak berkomunikasi bahasa Melayu. Sebaliknya, si pria Indonesia ini walaupun keturunan Tionghoa nggak bisa berbahasa Cina. Ini semua terjadi karena di tahun 1967, Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 14. Inpres itu melarang penggunaan bahasa Cina oleh masyarakat etnis Tionghoa. Bahkan, bahasa dan aksara Cina dilarang dalam penerbitan, percetakan, dan media massa. Aturan diskriminatif itu sekarang sudah dicabut, tapi itu berhasil membuat keturunan Tionghoa melebur ke dalam budaya Indonesia. Keren ya, Tionghoa Indonesia. Sedikit perkongsian di sini tentang perbedaan antara Tionghoa Indonesia dan juga yang ada di Malaysia. Karena pertama adalah perbedaan sistem persekolahan yang ada di Malaysia. Pertama kita ada SK, yaitu sekolah kebangsaan yang mana kebanyakan rata-ratanya orang Melayu. SJKC, sekolah jenis kebangsaan Cina, adalah untuk orang Cina dan kebanyakan mereka berbahasa Cina. Dan juga SJKT, sekolah jenis kebangsaan Tamil, yang kebanyakannya adalah orang India. Tetapi tidak juga dikesekat mana-mana kaum untuk menyertai mana-mana sekolah guys. Nah itu mungkin menyebabkan berlakunya perbedaan antara Tionghoa Indonesia dan juga Tionghoa Malaysia. Dan apa yang saya lihat, Tionghoa Indonesia ini begitu menarik sekali disebabkan oleh peraturan yang telah pun digubal pada masa lalu. Itu walaupun sedikit ketat, tetapi ia memberikan manfaat kepada Tionghoa yang ada di Indonesia, menyebabkan mereka mampu berbahasa Indonesia lebih nasionalis. Oke, video dari gerakan PIS tadi menarik ya. Katanya orang-orang Cindo itu bisa lebih fasih bahasa daerah, bahkan mungkin dibandingkan dengan non-Chinese ketika dia tinggal di suatu daerah. Kemudian ketika dibandingkan dengan Chinese di Malaysia, bahasa pemersatunya kalau di sana Melayu, di kita bahasa Indonesia itu lebih fasih dibandingkan dengan bahasa Mandarin atau bahasa Cina daerah mereka. Dan semua kredit diberikan kepada Pak Harto dan Orbanya. Katanya keren. Ya oke, Bapak Harto tuh keren, tapi juga ada nggak kerennya. Di sini gue sampaikan nggak kerennya di mana? Karena asimilasi versi Orba itu bukan tanpa luka ya, bukan tanpa trauma bagi Tionghoa di Indonesia atau Chinese di Indonesia. Soal bahasa daerah ini tergantung dari seberapa intens seseorang itu berkomunikasi dengan orang-orang lainnya di tempat itu gitu kan. Berarti kan ada semacam shintao gitu ya, pengaruh dari luar kemudian lama-lama menjadi bagian dari dia sendiri kayak gitu. Ini terjadi nggak cepat loh, dia tuh butuh waktu yang lama ya. Kalau kita lihat zaman dulu namanya peranakan, sampai sekarang orang-orang yang ada peranakan tuh lahir dari apa sih ya? Interaksi antara Chinese dan juga non-Chinese menjadi satu di sebuah keluarga ya. Kemudian bahasa-bahasanya pun juga masuk di sana, menghasilkan sesuatu yang bukan Chinese tapi juga bukan Indonesia banget ya. Itu adalah namanya peranakan Tionghoa, salah satu definisinya begitu. Itu nggak perlu pemerintah untuk turun tangan di situ ya. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua adalah karena memang Orba itu kan menekankan bahwa orang-orang Tionghoa itu harus menjadi Indonesia gitu kan. Memang mereka bahkan sudah Indonesia, tapi mungkin dianggap kurang Indonesia, sehingga harus menanggalkan namanya, kemudian menyatakan haluannya itu nggak boleh lagi ke tanah airnya, nggak boleh ke Zugo ya, tanah air lur-lurnya, tapi harus ke Ibu Pertiwi Indonesia. Oke, sah-sah aja menurut gue. Tapi apa lukanya adalah mereka tuh berusaha menghapus identitas kecinaannya, digantikan dengan sesuatu yang bukan Chinese, yang bukan mereka lagi. Bahkan yang dibilang singkek ya, yang dibilang toto,
masuk ke sini pun lama-kelamaan juga bakal menjadi peranakan. Itu kan cuma masalah waktu. Harusnya apa? Chinese oke dipaksa berbahasa Indonesia, tapi dia juga diberikan keleluasaan untuk bisa mempelajari kebudayaannya. Sama kayak orang Jawa bisa mempelajari kebudayaan Jawa, berbahasa Jawa dengan bebas, orang Sunda dan lain-lain. Mereka nggak ada sebuah tekanan dari atas dan juga nggak ada tembok yang harus diloncati kayak gitu. Karena mereka tidak ada beban yang sama dengan para Chinese, dengan para Tionghoa di Indonesia yang selalu dianggap seperti orang asing. Sebetulnya masih bisa kita perbaiki di situ. Tapi karena sudah terjadi, ya kita hanya bisa mengingat, tapi juga bisa dijadikan sebagai pegangan sehingga kedepannya anak-anak muda jangan mau seperti zaman itu. Intinya kan gitu. Oke, gue Randy dari Chinese Server. Kita ketemu lagi di edisi selanjutnya. Nah guys, itu adalah sejarah tentang apa yang berlaku di Indonesia guys. Sejarah sama ada suka ataupun tidak adalah sesuatu yang telah pun berlaku sama ada di Malaysia maupun di Indonesia ataupun di mana-mana negara. Kita generasi sekarang ini tidak boleh memilih sejarah yang sudah berlaku. Itu adalah mungkin takdir ataupun mungkin apa juga yang telah dilakukan oleh pemerintah-pemerintah terdahulunya. Dan hasil sejarah itu maka lahirlah Chinese Indonesia yang sekarang ini mereka benar-benar melalui proses asimilasi, walaupun dikatakannya tadi agak ketat ya undang-undangnya itu, tetapi itulah dia yang terhasil. Tionghoa Indonesia itu begitu bangga dengan identitas yang mereka ada sekarang ini, bahasa yang mereka tuturkan, bahasa yang mereka ada, kelompok yang ada di Indonesia ini mereka benar-benar pegang dan mereka sangat mencintai Indonesia. Nah itu adalah sesuatu yang sebenarnya produk yang sebenarnya kita tidak tahu apa yang berlaku, tetapi setelah pun berlaku, dan itulah yang terjadi kepada Indonesia. Dan saya rasa ini adalah sesuatu proses yang benar-benar membaur, benar-benar memberikan inspirasi kepada mana-mana negara, dan ianya adalah satu proses yang panjang. Dikatakan oleh beliau tadi, seorang Chindo itu, tentang bagaimana proses itu begitu panjang dan juga terlaku semula jadinya, mau atau tidak, rakyat Tionghoa ini yang ada di Indonesia dulu itu terpaksa membaur, terpaksa bercampur dengan budaya-budaya yang lain, dan terhasillah terdapat golongan-golongan Tionghoa yang menguasai bahasa-bahasa daerah. Saya rasa itu sesuatu yang unik, sesuatu yang benar-benar harus dibanggakan dan benar-benar menjadi tarikan masyarakat yang ada di luar sana guys, sebagai bagaimana Indonesia ini membentuk negaranya. Nah, ketika tahun 1998 terjadi reformasi, sebelumnya 30 tahun lebih di bawah rezim Orde Baru, budaya Tionghoa tidak boleh ditampilkan di depan umum dan banyak pelarangan sejenis itu. Nah, ketika reformasi terjadi pada tahun 2007, saya mencalonkan diri menjadi wali kota Singkawang dan terpilih. Nah, tentu itu suatu kebanggaan dan saya mempunyai kesempatan pada waktu itu untuk membuktikan diri bahwa saya ini Indonesia. Ya? Nah, ketika saya menghadapi banyak masalah soal perbedaan itu di Pulau Jawa, itu menyadarkan saya bahwa orang Tionghoa juga bagian yang tak terpisahkan dari Indonesia. Wah, walaupun video itu singkat hanya dalam 45 saat ya, tetapi beliau ini menyatakan tentang bagaimana sebenarnya rakyat Tionghoa itu sebenarnya tidak perlu dipisahkan daripada Indonesia, telah pun membaur. Bahkan mereka ini juga diberikan peluang untuk berada di dalam barisan-barisan pemimpin ataupun pemerintah yang ada di suatu tempat seperti beliau ini. Diberikan peluang pekerjaan, bebas memilih bisnis yang mana mau, dan juga itu adalah satu yang membuatkan Tionghoa ini merasakan mereka dihargai dan mereka adalah bagian daripada Indonesia yang tidak boleh dipisahkan guys. Kenapa kita tak boleh jadi macam Indonesia yang semua orang berbahasa Indonesia? Saya mau minta izin untuk stage videonya ya kak. Kebetulan saya kemarin baru pulang dari Malaysia. Sebenarnya ini bukan pertama kali saya ke Malaysia ya. Saya udah beberapa kali ke Malaysia. Cuma kebetulan kemarin saya datang ke Penang, negara bagian di Malaysia yang sependek sepengetahuan saya sepertinya orang Tionghoanya lebih banyak proporsinya dibanding daerah-daerah lain di Malaysia. Dan baru kemarin juga saya tahu bahwasannya sistem pendidikan di Malaysia itu punya dua sekolah ya, sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan. Jadi ada sekolah berbahasa Melayu untuk mereka yang beretnis Melayu, sekolah berbahasa Mandarin untuk mereka yang beretnis Tionghoa, dan ada juga sekolah berbahasa Tamil untuk mereka yang beretnis India. Nah ini agak membuat saya shock ya, karena di Indonesia itu semua sekolah dalam bahasa Indonesia.
kecuali mungkin sekolah internasional mereka benar, akan pakai dia sudah bahasa tahu Inggris dalam bahasa pengantar mereka di sekolah. Selain itu kemarin saya nginep di hotel gitu ya, yang kalau weekend itu malamnya ada live music. Nah saya datang ke sana ke live music itu. Cukup besar tempatnya ya, jadi kayak ada mini konser lah. Nah di sana itu lagu yang diputar adalah lagu-lagu berbahasa Mandarin. Dan sepenglihatan saya yang datang itu banyakan yang etnisnya Tionghoa gitu. Nah ini juga membuat saya shock gitu loh, karena di Jakarta atau di daerah lain di Indonesia saya nggak pernah ketemu gitu. Misalnya ada live music yang isinya tuh kayak lagu-lagu Mandarin doang, terus yang datang juga cuma orang Tionghoa gitu. Hampir nggak ada. Koreksi kalau saya salah, tapi bahkan di acara pernikahan kami, di acara orang-orang Tionghoa menikah gitu misalnya, mungkin Ini ada benar, lagu-lagu Tionghoa yang kami nyanyikan gitu. Cuma banyak juga lagu-lagu Indonesia yang kami nyanyikan di acara pesta pernikahan orang Tionghoa gitu loh. Nah gue jadi berpikir gitu loh guys, jadi kalau di Malaysia tuh ya misalnya orang Melayu pergi ke sekolah Melayu, orang Tionghoa pergi ke sekolah berbahasa Mandarin, orang India pergi ke sekolah bahasa Tamil, mereka di sekolah bicara dalam bahasa masing-masing, mereka di rumah bicara dalam bahasa masing-masing, mereka pergi ke konser dengar lagu mereka dalam bahasa masing-masing. Jadi mereka tuh gak punya kesempatan membaur gitu loh guys. Jadi gue berpikir langsung kayak Indonesia tuh punya banyak masalah, Malaysia juga punya masalah. Tapi untuk kasus ini menurut gue Indonesia tuh jauh lebih baik karena kita tuh hidup membaur gitu loh. Nah kebetulan gue punya teman juga orang Malaysian Chinese gitu ya guys. Dia pernah bilang kalau dia tuh kasihan sama kita orang Tionghoa Indonesia gitu loh, karena kita nggak bisa lagi bahasa Mandarin. Karena kita nggak bisa ngomong lagi bahasa Mandarin, kita tuh udah kehilangan jati diri kita sebagai orang Tionghoa. Terus gue bilang, hilang gimana maksud lo? Ya maksudnya udah kehilangan jati diri Tionghoa tuh bukan karena gue nggak ngomong bahasa Mandarin terus gue hilang jati diri gitu loh. Apa budaya Tionghoa yang nggak kita rayakan gitu ya guys? Di Indonesia orang Tionghoanya masih merayakan tahun baru Imlek, hari bacang masih ngerayain hari bacang, hari mooncake, apalagi cengbeng, hari ziarah kubur ya. Meskipun beberapa orang Tionghoa yang beragama Kristen mungkin mengubah tradisi cengbengnya cuma datang aja gitu, nggak pasang dupa. Tapi nah sama kayak menikah ada tepai kan, kalian kan tahu ya kalau orang Tionghoa menikah tuh ada acara minum teh gitu. Itu kan budaya Tionghoa juga. Nggak berarti kita nggak berbahasa Mandarin terus kita kehilangan jati diri kita sebagai orang Tionghoa gitu loh. Itu mungkin yang gue pengen sampaikan lah. Jadi kebetulan waktu itu teman gue yang orang Malaysian Chinese ini dia nyindir gue gitu karena bahasa Mandarin gue tuh terbatas banget ya guys. Jadi gue tuh cuma bisa mesen makan, nanya jalan, nawar harga. Bahasa Mandarin gue tuh basic banget, gue gak bisa lancar kayak dia gitu. Terus gue bilang bukan berarti gue gak lancar bahasa Mandarin terus gue kehilangan jati diri gue sebagai orang Tionghoa lah. Gue masih merayakan tradisi Tionghoa kok kayak gitu. Iya. Ya harapan gue sih buat negara tetangga kita Malaysia ya, untuk kedepannya mungkin semoga kedepannya nanti kalian bisa lebih bersatu, bisa lebih membaur, bisa saling memerlukan satu sama lain. Ya, jadi jadi kalian semua tuh punya satu identitas gitu loh sebagai orang Malaysia gitu. Itu aja sih. Oke, ini sesuatu yang bagus ya. Orang Tionghoa Indonesia sendiri pergi ke Pulau Pinang. Ramai majoriti adalah masyarakat Tionghoa ya. Nah, ini benar ya. Dikatakan oleh beliau sendiri begitu shock dengan sistem persekolahan yang ada di Malaysia, itu terdapat jenis kebangsaan dan juga kebangsaan kebanyakannya adalah orang Melayu, tetapi tidak juga disekat jika orang India ataupun suku-suku lain untuk bersekolah di sana. Yes, apa yang dikatakan itu juga benar. Kebanyakan perayaan itu muzik-muziknya memang dalam bahasa Mandarin, tidak ada sekatan sama ada benda itu disiarkan di dalam televisyen. Tapi ini tidaklah membuatkan kami tidak bersatu padu, kami tidak saling menghormat. Jika saudara tadi mengatakan bahwa Malaysia itu tidak bersatu padu, pasti sudah negara ini akan hancur dan sebagainya. Tetapi barang diingat di dalam setiap institusi pendidikan itu, sama ada sekolah Cina, sekolah Tamil maupun sekolah kebangsaan itu, mereka wajib mengambil bahasa Melayu. Itu adalah, saya rasa adalah keunikan antara Indonesia dan Malaysia. Oke guys, pastikan anda pergi ke channel ini sebab dia memberikan perdebatan yang begitu sehat antara Indonesia dan juga Malaysia, dan kita saling memahami dan juga saling mengerti perbedaan itu adalah membentuk sebuah negara.
Dan jika Anda suka dengan reaksi saya, pastikan Anda tekan like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye semuanya.